Sementara itu pemirsa 5 orang ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang ada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran di Jalan Lindung, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari bagian depan salah satu rumah warga dan cepat membesar. Kepolisian pun mengungkapkan kelima korban diduga merupakan satu keluarga, namun identitas korban masih dalam proses identifikasi oleh tim forensik. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Setelah dilakukan olah TKP dan juga pencarian dan juga ini oleh tim identifikasi, pukul 08.30 tepatnya bisa dilakukan evakuasi terhadap 5 sosok jenazah yang ada dalam keadaan posisi semua berkumpul, terlihat seperti berangkul-rangkulan di sekitar kamar tersebut. Kemudian ini jenazah sudah kita bawa ke RSCM untuk dilakukan proses otopsi. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Teluk Gong pasca kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Putri Sofia. Selamat siang Putri, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api ini sudah sepenuhnya padam, Putri? Ya, selamat siang Yasmin dan pemirsa TV One. Benar sekali kalau kita lihat dari peristiwa kebakaran yang melanda 4 rumah sekaligus tempat usaha di Jalan Lindung, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Api sudah sepenuhnya padam karena memang proses pemadaman telah dilakukan sejak pukul 8 tadi malam hingga pukul 11 tadi malam. Dan dilanjut pada proses pendinginan yang rampung pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Dan untuk situasi terkini di sini memang kalau bisa dilihat ini sebanyak 4 rumah yang memang sekaligus tempat usaha ini sudah habis dilalap si jago merah, karena memang untuk dugaan awal dari pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa api pertama kali memang muncul di salah satu rumah, tepatnya di bagian tengah ini, yang mana diduga ini berasal dari percikan saat ingin mengisi mobil listrik, begitu, mengisi daya mobil listrik. Namun memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki, karena kalau dilihat dari korban sendiri memang ada 5 orang korban yang menjadi korban tewas begitu dari peristiwa kebakaran ini, yang mana untuk kelimanya sendiri ini ditemukan di lantai 2 rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha ini, yang mana kelima korban ini juga dari keterangan dari AKBP Agus Adi selaku Kapolsek Penjaringan ini menyebut bahwa kelima korban ini diduga merupakan satu keluarga yang ditemukan berada di lantai 2 dalam kondisi saling berpegangan. Dan memang untuk korban sendiri juga telah dievakuasi pada pagi hari tadi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan identifikasi dan juga penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk sementara memang proses pemadaman dan pendinginan sudah rampung. Dari pihak kepolisian juga hari ini telah menerjunkan tim Puslapfor ataupun Pusat Laboratorium Forensik untuk menyelidiki sebenarnya apa dugaan awal ataupun penyebab dari kebakaran yang merenggut 4 rumah sekaligus tempat usaha ini. Karena kalau dari penuturan warga sendiri begitu menyebut bahwa untuk api pertama kali ataupun saksi mata yang pertama kali melihat ini ada di depan, bagian depan salah satu rumah yang ini merembet dikarenakan memang banyak sekali faktor-faktor ataupun bahan-bahan kimia yang dapat merembet api tersebut sehingga sampai ke 4 rumah. Tapi kalau kita lihat juga dari kontur bangunan yang ada di perumahan ataupun di jalan ini, memang mayoritas rumah-rumah yang ada di sini, salah satu faktor mengapa sampai akhirnya ini juga menjadi kendala, hal ini dikarenakan adalah teralis ini juga sangat tinggi begitu. Kalau dilihat ini teralis-teralis yang menutup bagian rumah ini juga sampai ke lantai 2 dan juga lantai 3 rumah. Hal inilah yang menyebabkan ataupun kendala bagi para satuan tugas ataupun pemadam kebakaran yang memang mengusut ataupun memadamkan api yang ada di sini. Karena kalau kita lihat dari pemadam kebakaran sendiri telah mengerahkan sekitar 10 hingga 20 unit kendaraan, sekaligus juga ada sekitar 80 personil dari petugas pemadam kebakaran dan juga gabungan yang memang telah melakukan proses pendinginan dari malam hingga pagi hari ini. Untuk sementara demikian, Yasmin dan Rehana, kami kembalikan ke studio.
Baik, Putri, lantas bagaimana dengan 5 korban yang juga ditemukan meninggal dunia? Apakah sudah diketahui identitasnya hingga saat ini? Ya, Rehana, untuk 5 korban yang tewas dalam satu rumah ini, tadi pihak kepolisian khususnya dari Kapolsek Penjaringan AKBP Agus Adi menyebut bahwa sampai saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan untuk dari pihak kepolisian sendiri juga dalam olah TKP yang juga sudah rampung pada pagi hari hingga siang hari tadi juga menyebut bahwa mereka juga telah memeriksa beberapa saksi. Total ada 5 saksi yang mana satu di antaranya ini merupakan salah satu kerabat ataupun keluarga dari 5 korban yang ditemukan tewas yang sudah dievakuasi dan juga dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi dari keterangan kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran ini juga menduga mereka merupakan satu keluarga karena ditemukan di dalam ruangan yang sama, di dalam rumah yang sama dengan posisi saling berpegangan ataupun saling berpelukan begitu di lantai 2 salah satu rumah yang menjadi tempat pertama kali api ditemukan. Rehana. Ya Putri, lalu langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk menangani rumah-rumah yang terdampak kebakaran di sana, Putri? Ya, Yasmin, kalau kita berbicara mengenai apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan, mungkin kalau kita lihat bagaimana karakteristik rumah-rumah yang ada di sini ini sangat perlu perhatian begitu, karena kalau dilihat salah satu kendala bagi proses evakuasi sekaligus pemadaman api ini dikarenakan sulitnya akses. Karena kalau kita lihat ini banyak sekali rumah-rumah yang memiliki pagar dan juga teralis yang sampai ke lantai 2 bahkan lantai 3. Hal ini juga yang menjadi kendala ataupun menyulitkan bagi petugas pemadam kebakaran dalam proses evakuasi serta pemadaman. Karena kalau dari penuturan pihak Kapolsek Penjaringan sendiri, salah satu kendalanya adalah mereka kesulitan akses untuk memadamkan api di bagian dalam. Karena hal itulah yang menyebabkan api cenderung sangat cepat sekali membesar, dan salah satu hal yang dilakukan pertama kali oleh petugas pemadam kebakaran adalah membongkar pagar-pagar dan juga teralis yang ada di lantai 2 dan juga lantai 3 rumah-rumah ini menggunakan linggis. Hal inilah yang mungkin menjadi critical time yang juga cukup habis begitu waktunya untuk membuka ataupun mendapatkan akses ke dalam proses pemadaman sendiri. Yasmin. Putri Sophia mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan dan keselamatan selalu di sana.